Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdali. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu-ilmu santet atau ilmu-ilmu sihir yang berasal dari suku-suku pedalaman yang berada di tanah air kita Indonesia. Beberapa pekan yang lalu kami sudah men-share di channel ini yang membahas tentang ilmu-ilmu sihir atau santet yang berasal dari suku-suku pedalaman. Kami sudah membahasnya tentang ilmu santet yang berasal dari suku Dayak Kalimantan sana. Kemudian kami juga sudah membahas tentang ilmu santet yang berasal dari suku Kajang, daerah Sulawesi Selatan, Bulukumba. Kemudian kami juga sudah membahasnya tentang sihir yang berasal dari suku anak pedalaman atau suku Kubu yang berasal dari daerah Jambi. Nah, pada kesempatan hari ini para sobat dan para pemirsa, kami akan membahas tentang ilmu santet atau sihir yang berasal dari suku Baduy yang keberadaannya ini di Provinsi Jawa Barat, daerah Banten, kabupatennya Lebak, dan desanya di daerah Desa Lui Damar. Para pemirsa dan para sobat SR, ini suku Baduy yang terdapat di daerah Banten tersebut itu terbagi menjadi dua. Ada suku Baduy pedalaman dan ada suku Baduy luar. Apa yang membedakan suku Baduy luar dan suku Baduy pedalaman? Kalau suku Baduy pedalaman, pertama, mereka lebih dominan ini memakai atributnya atau busananya ini serba putih-putih, ya. Ini menurut keyakinan mereka menandakan kesucian diri, kesucian alam semesta. Kemudian biasanya suku Baduy pedalaman mereka masih sangat berpegang teguh kepada adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Bahkan mereka masih belum bisa menerima perkembangan zaman, peradaban, kemajuan teknologi seperti handphone, seperti kendaraan-kendaraan dan kemajuan-kemajuan sebuah teknologi. Nah, sedangkan suku Baduy luar ini mereka adalah ciri-cirinya lebih dominan memakai busana yang serba hitam, ikat kepala hitam, kemudian baju dan celana ini serba hitam. Dan suku Baduy luar ini mereka sudah mulai beradaptasi dengan kemajuan peradaban zaman, seperti TV, seperti kendaraan, handphone, dan perkembangan alat-alat teknologi yang lainnya. Bahkan di dalam suku Baduy luar ini, kita yang datang ke sana ini dipersilakan untuk bisa menginap di daerah tersebut. Sedangkan di suku Baduy pedalaman ini kita tidak diizinkan untuk menginap di daerah tersebut karena menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat setempat. Nah, ilmu santet apakah yang ada di daerah suku Baduy ini? Kita akan coba bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Para pemirsa dan para sobat SR dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dan kami akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang ilmu santet atau ilmu sihir yang berasal dari suku Baduy. Sebenarnya ilmu santet atau ilmu sihir yang berasal dari daerah Baduy ini hampir sama dengan beberapa ilmu-ilmu santet atau sihir yang berasal dari daerah-daerah yang berada di negeri kita Indonesia ini. Hanya saja sifatnya bahwa ilmu santet yang berasal dari suku Baduy ini jauh lebih cepat reaksinya, jauh lebih ganas dibandingkan dengan beberapa ilmu santet yang berasal dari daerah-daerah
yang berada di negeri kita ini. Dan sebenarnya tidak ada nama-nama khusus yang dapat kita ketahui tentang ilmu santet yang berasal dari daerah suku Baduy tersebut. Akan tetapi bagi Anda, bagi saudara, bagi sobat yang memiliki pengetahuan intuisi yang sangat baik, yang batinnya ini mampu bertelepati, akan dapat bisa melihat secara batiniah kondisi orang yang terkena santet dari suku Baduy ini. Ini ciri-ciri yang pernah kami ketahui atau kami jumpai. Ini yang pertama, ada kondisi orang yang perutnya ini membesar. Jadi dia mengalami sakit yang luar biasa di perutnya. Bahkan dia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya itu. Dan pada saat dia pergi ke dokter di rumah sakit, diperiksa, didiagnosa, akan tetapi tidak ditemukan sebuah penyakit yang berarti. Dokter menyatakan bahwa kondisi orang ini sehat walafiat, tidak ada penyakit, akan tetapi dia merasakan sakit yang luar biasa. Nah, kalau Anda memiliki pengetahuan intuisi, Anda akan melihat bahwa isi perut dari orang-orang yang terkena santet dari suku Baduy itu berisi binatang. Binatang seperti ular, seperti kalajengking, seperti semut-semut hitam, merah, dan binatang atau hewan-hewan yang lainnya. Mungkin bagi Anda yang hanya menggunakan akal, bagi Anda, bagi saudara yang hanya menggunakan logika, ini tidak akan pernah bisa dan nyambung dengan persoalan-persoalan dunia metafisika. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang orang terkena santet dari suku Baduy ini kondisinya seperti itu. Ya. Yang kedua, biasanya kondisi orang yang terkena santet dari suku Baduy ini yang diincar oleh jinnya ini adalah jantung, sehingga malam itu dikerjakan, besok paginya meninggal dunia. Ini juga atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat begitu dahsyat, begitu sadis, begitu kejam, begitu cepat reaksi dari ilmu santet yang berasal dari suku Baduy tersebut. Mungkin para pemirsa dan para sobat SR bertanya-tanya, kenapa ilmu santet ini berbeda-beda? Ada yang lama, ada yang cepat. Sebetulnya ini tergantung bagaimana dengan penggunaan dari bangsa jinnya. Jadi kami sudah sering menjelaskan bahwa bangsa jinlah yang menjadi eksekutornya dalam melakukan aksi sihir terhadap korban targetnya. Jadi biasanya jin ini digunakannya adalah jin-jin yang berkelas tinggi, berpangkat. Jadi jin sama dengan manusia, berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada yang level rendah, ada ya jin yang bawahan, ada jin yang tingkat tinggi, berlevel pangkatnya seperti mayor, jenderal, dan lain sebagainya. Nah, biasanya jin-jin yang bertingkat tinggi ini, yang levelnya tinggi ini memiliki kekuatan karena mereka disembah, karena mereka dipuja, karena mereka dipuji, sehingga mereka ini menjadi sombong dan angkuh. Sehingga atas perintah sang dukunnya, barulah jin ini melakukan eksekusi terhadap korban-korban target sihirnya. Para sobat dan para pemirsa, ingat bahwa kesesatan itu terjadi bukan hanya saja karena minimnya pengetahuan di dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa dan hidup kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.